introspeksi diri kita masing-masing. Coba kita rasakan. Coba apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita perbuat. Sedikit aja kita menyinggung bukan Allah. Setiap kita membersihkan muka kita, berapa macam yang dipertanggungjawabkan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, bahkan disaksikan sesuatu yang hidup keluar masuk di situ. Benarkah kawasan di sini? Kalau kita membasuh muka debu yang sedikit kotoran macamnya sekadar kulit, tapi apa nang di wajah? Ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Beda-beda sedikit dengan bahasa Melayu Banjar dengan bahasa Arab. Wajah wajhiya lillazi. Ada wajah bermakna zat Allah, ada wajah bermakna muka. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Hanifan, kesungguhan muslimah untuk menyelamatkan. Jadi jawaban hanifan muslimah dengan jawaban waraknya sini. Nah ini benar kada? Coba kembalikan duduk lagi kan. Nah inilah bahagian daripada bahan tafakkur sa'atan khairum minad dunya. Qabul wal hasanati was syafaati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati Muhammad Rasulullah wa li khususan li ustadi wa masyayikh wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa ajdadina birridallahi ta'ala bisyirin nabi wa alin nabi bisyir suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bismillahi Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adakhalna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala Allah ta'ala 'aidan fi kitabihil muhtar fi mafatihil alam.
Bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Jadi di dalam muqaddimah yang kita ucapkan dan kita bacakan ada satu ayat Al-Quran tadi, surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, apa itu surah Al-Hujurat? Itu yang bisa dimaknakan adalah kamar-kamar. Ada tempat kamar-kamar kan, kayak itu bahasa kita tuh, makanya ya makam rakam perjalanan setiap manusia. Dan dari panggilan yang pertama di sini, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi kalimat yang pertama, panggilan yang menyeluruh. Kenapa disebut an-nas dengan pemaknaan manusia? Manusia. Nas sebagai sumber narasumbernya dari seluruh perkara dari alam semesta, yang membuat bisa dibicarakan, dijelaskan, diterangkan. Karena nasnya, narasumber utamanya sini nang berbentuk manusia. Ya ayyuhan nas, sebagai dalil kenyataan. Dan juga sini mengandung sebagai jalan pertolongan. Petunjuk Al-Quran hudal linnas yang ini nih bagi manusia, ya isinya inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya khalaqnakum, telah menjadikan kami akan kamu semua, min zakari wa unsa, daripada seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan seorang perempuan. Dalam makna penafsiran ditafsirkan, ditempatkan Adam dan Hawa. Tapi pada fakta kenyataan adalah kita lahir bukan dari umak lawan abah, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah fakta yang jangan sampai dihilangkan lebih dahulu. Ya, kembali ke dasar awal, min adamin wa hawa. Tapi pada zakari wa unsa, umak lawan abah, ibu lawan bapak. Makanya yang pertama, pengajaran kepada anak kita sebagai pertama, atau kenal Tuhan pertamanya tuh adalah umak lawan abahnya. Apa yang ditagihnya, apa yang dituntutnya, apa yang dipintanya. Belum tahu belajar, belum tahu apa-apa. Min zakari wa unsa. Tujuannya apa? Waja'alnakum su'uban, dan akan menjadikan akan kamu tuh berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan satu tujuan yang sama, li ta'arafu. Ini menunjukkan li yang ini, ta'arafu, untuk saling mengenal. Jadi nang dikenal tuh nang kayak apa gerak. Jangan hanya mencari kesalahan, keburukan. Jangan mencari perselisihan. Tapi mengenal seluruh aspek daripada kehidupan apa yang ia alami. Mulai dari dasar diri, batang tubuh dirinya sampai kepada isi kandungan hati. Nah kan di sini. Ini gunanya, ini lahirnya yang disebut ilmu makrifat.
Ini yang kedudukannya para arif billah. Nah kan ini orang golongan-golongan arifin. Nah kan bujur-bujur di sini li ta'arafu. Jadi kalau memang kenal, tahu, sadar dari mana ia datang, dari mana ia, dengan perantaraan siapa ia ada di sekarang duduk di alam semesta ini. Makanya setiap orang tua selalu membawa, mengajarkan kepada kita tuh untuk benar-benar menuju kepada jalan keselamatan. Nang bailmu kada bailmu, nang belajar kada belajar, tidak akan pernah mengarahkan menjurumuskan ke lain dulu. Nah kan kayak itu. Kalau memang didasari dengan petunjuk Al-Quran ini. Nah, tapi sini sebagai intinya, inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya daripada ayat tersebut, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang takwa. Li ta'arafu atqakum. Nah kan ya. Nang dikenali yang ini, nang tujuan pertama ini untuk mencapai atqakum, yang bertakwa di antara kamu. Takwa dengan makna huruf yang sebenarnya, lihat, ta tawaddu, ko qanaah, wa wara, yaknya yakin. Ini tugas utama dong sebagai pondasi modal kita di dalam menghadapi su'ubaw wa qabail, nang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, lalu bisa memahami. Inilah pertama. Tapi terakhir dijelaskan, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah tuh maha mengetahui, nah, dan mengenal. Tahu, mengenal. Khabir dengan makna di sini mengenal dengan batinnya sesuatu. Itu yang dituliskan oleh Syekhana kita tuh kan dalam senjata mukminnya beliau. Nah kan kayak itu tuh menuliskan artinya yang disebut, yang makna daripada al-khabir, mengetahui dengan batin sesuatu. Berarti dari dalam sini mengenal, melihat latiful isyarat, sehalus-halusnya daripada isyarat tersebut. Jadi setiap gerak dan diamnya, apapun perilaku sifat yang berlaku di alam semesta, kembali kepada yang punya sifat, dia akan melihat, dia akan mengetahui. Nah inilah orang yang benar-benar duduk pada sudah li ta'arafu, sudah arif. Lalu dengan menemukan wujud alimun khabir, mengenal batin dengan batin sesuatu. Jadi bukan mengenal melalui yang lain. Inilah petunjuk ilmu, inilah duduk paham tadi tuh. Nang dibicarakan tentang bermacam-macam diri, membicarakan tentang tajallinya sifat Allah. Nah kan itu, nah ini semuanya tentang kejahiran tajalli af'al yang berlaku pada diri. Nah disinilah nang akan kita pahami di sini jalur pertama ini. Tapi makna daripada penerangan yang kita ungkapkan tersebut itu didudukakan dalam kalimat sesudahnya, di tengah-tengah surah Fatihah yang kita bacakan tadi. Di sini ada kedudukan iyyaka na'budu, penampatan syariat, wa iyyaka nasta'in, penampatan tarekat. Ini dua.
Tapi ihdinas siratal mustaqim, inilah penempatan utamanya. Inilah jalan hakikat yang sebenarnya. Taliti saudara kita mendengar sebenarnya. Na'budu wa nasta'in. Kasini kita mengabdikan, kasini kita jalan ini kita minta pertolongan. Nah inilah letaknya syariat dan tarikat. Makam ahlu sunnah wal jamaah, kalau sudah makam kepada hakikat ihdinas siratal mustaqim, ini sudah duduk ahlul kasab, sudah punya saksi hayat dengan saksi hayyun. Nah kan kayak itu. Di sini nih segitiganya tuh ada. Sinnya yang di atas, di sini ada hayyunnya, di sini ada hayat. Nah, kenapa di sini na'budu wa nasta'in? Di sini sebuah pengabdian. Dan tidak akan bisa seseorang melaksanakan suatu pengabdian tanpa ada sebuah bimbingan petunjuk. Inilah jalannya tarekat wa nasta'in yang menolongi untuk dapat menjalankan. Nah, disinilah sebahagian ada pertanyaan saudara kita tuh kan. Nah, bagi saudara kita yang menjadi sebuah pertanyaan tentang panafilsih di dalam kitabnya. Kayak apa garang di situ? Nah di sini di dalam perjalanan tarekat, di dalam perjalanan ilmu kita untuk menuju dalam pelaksanaan pengabdian kita. Ini ada yang memberikan satu petunjuk, ada yang memberikan satu keterangan, cara-cara, kaifiat-kaifiatnya di dalam melaksanakan pengabdian ibadahnya. Nah inilah nang manasta'innya tadi, nang memberi, nang menolong untuk memberikan. Nah sekarang posisi panafilsih, karena panafillah, lalu untuk menuju kepada bakabillah, ini panafilsih. Hilang dirinya, maujud gurunya. Nah kan kata ini dalam perjalanan ujung daripada perjalanan tarekat, kan kata belum masuk kepada makam hakikatnya. Ini jawaban bahagian al-hujarat tadi, kamar-kamarnya nangka itu, makam-makamnya dari rakam-rakam dirinya masing-masing. Nah inilah bagi kita, makanya disinilah harus tegur, jangan sampai bertahan di panafil. Nah karena tadi dindingnya masih perantara kan kayak. Nah disinilah yang benar-benar, karena tapi disinilah perjalanan yang tidak akan boleh tidak pasti dilalui di sini juga. Karena ini dalam tarekat perjalanannya, karena di dalam pertolongan di sini masih di dalam kita mengumpulkan petunjuk-petunjuk apa yang dilaksanakan. Nah di sini sedangkan makam hakikatnya, coba taliti dan sana kita saudara kita yang punya pemahaman dimanapun. Jadi apa yang kita katakan ini tadi dalam kedudukan ihdinas siratal mustaqim sudah lepas. Na'budu wa nasta'in, ini syariat dan tarikatnya. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, ini sudah kedudukan hakikat, melihat sudah jalan kebenaran sejati. Nah ini yang sudah dipakai, yuridullahu bihi khairan yufaqih, yang sudah dikehendaki Allah dengan dia dipahamkannya daripada permasalahan agama tersebut. Nah jadi disinilah bagi saudara kita tadi kan yang mana utamakan pertanyaan di situ, jangan sampai bertahan di situ terus lagi kan kayak itu tak, masih ada tahapan ahlul kasabnya tuh, masih ada tahapan. Nah kan kayak itu. Karena pada intisari ahlu sunnah wal jamaah tuh pada titik abdi dan robnya di sini. Tapi dalam kedudukan ahlul kasabnya itu masih ada saksi yang membenarkan inilah, yang menunjukkan inilah abdinya, inilah Rabbnya.
Disitulah tempat lalu ada mengenal segala sesuatunya dengan batin sesuatu tadi. Nah ini jadi khabir, alimun khabir. Allah tuh mengetahui dan mengenal dengan batin sesuatu. Jadi disinilah khabir yang sebenarnya, mengenal dengan bijaksana, lalu melihat, menimbang, memutuskan. Jangan kayak itu tuh duduknya ke alam semesta. Makanya setiap duduk sebuah pengadilan karena kedudukan kebijaksanaan, al-khabir mengenal dengan batin sesuatu. Lalu dengan sinilah modal seorang al-alim, seorang ahli ilmu yang benar-benar duduk pada bidangnya, mengenal, memberikan satu keputusan tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Dengan al-khabir sesuatu, mengenal dengan batinnya sesuatu. Di sini letak kebijaksanaan agama nang benar-benar yang ditunggu-tunggu. Inna a'toina kal kausar, sesungguhnya akan kami kasih akan engkau wahai Muhammad. Al kausar tuh karunia nang luar biasa. Nah kan kayak apa karunia nang luar biasanya tadi? Tentang keimanan, keislaman, kedamaian nang akan datang nih, akan didapati setiap hambanya tuh akan menuju nang ini, akan sebuah ketenangan. Kaindah coba dengan berkat imannya manusia, bukan berkat ibadah nang lain, berkat imannya kita di sekeliling kita tuh daerah mana kita berada, orang-orang nang beriman penuh dengan kedamaian, ketentraman, saling menjaga, saling gotong royong. Nah, saling memberikan satu pandangan hidup di dalam wawasan. Kan itu bukan bermodalkan dari pasakada ibadah. Banyak aja tanpa ibadah, tapi perilakunya tuh selalu memberikan suatu kesejukan. Nah, itulah inti a'taina kal kausar yang akan dinanti-nantikan oleh engkau wahai Muhammad. Nah, ini telaga kausar nang dituru-turu, dicari-cari, nang ditunggu-tunggu seluruh umat di dunia. Yang diharapkan kayak itu. Karunia nang luar biasa. Itu dalam pemaknaan tafsir tuh banyak mengutamakan penafsiran penerjemahannya tuh karunia nang sangat besar. Apa daripada yang dimaksud karunia tersebut? Itu nikmat Islam, iman, dan ihsan. Nah inilah yang menjadi sumber pertama bagi kita. Dan jadi dengan modal kita ini li ta'arafu pertama gunakan dulu. Li-nya kita benar-benar sudah kembali. Nah, tundukkan jiwa kita, tundukkan pemikiran kita, tundukkan apapun keputusan ego kita. Kalau kita mau sukses dalam berjalan, mau untuk mendapatkan suatu kemenangan, baik urusan dunia dengan urusan akhirat. Makanya dalam titik amaliyah itu kan sudah barang siapa mampu, kan kita tahu ada saya karena kita tahu kan mengamalkan kalimat ya khabir 812 kali dalam 7 hari. Jadi sehari itu 812 kali. Nah kan kita, maka ia akan melihat, jadi mengamalkan dalam 7 hari. Lalu dia membaca yang terakhir tuh dikuatkan dengan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka ia akan diperlihatkan Allah pengetahuan nang sesuatunya tadi dengan batinnya. Jadi mengenal itu dengan batinnya ilmu, bukan hayal, bukan ramal, tapi kebenaran tak ngarapunya tadi.
yang ia kenal, yang ia bicarakan buju bener mengenal baik dan buruknya, tapi tidak akan pernah membedakan. Inilah sebagai nazir peringatannya, oh ini baik, ini buruk. Bukan hanya mencari keburukan, karena timbangannya harus benar-benar al-khabir, bijaksana dalam mengenal, memberikan suatu keputusan. Itulah hebatnya agama Allah. Kalau memang agama itu nanti benar-benar dijalankan menurut aturan Allah. Nah, disinilah semoga kan kita tuh sebagai dasar awal ini, bagi dangsana kita, saudara kita, sudahlah mendudukakan li ta'arab. Di mana duduknya kalimah ini? Karena nang di tengah-tengah dari ayat tersebut nang sama-sama mengajar inna akramakum indallah atqakum. Dan di tengah-tengahnya tadi pada ayat tersebut, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu orang-orang yang takwa. Maknanya hampir kita mendengar kalau secara khutbah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan sejatinya. Hampir setiap, sekurang-kurangnya seminggu sekali, sekurang-kurangnya pasti. Tapi untuk mencapai takwa bukan hanya sekedar, makanya perintah Allahnya itu, Allahnya itu dulu dikane supaya benar-benar mengenal siapa yang memerintahkan dia. Nah, lalu mendapat takwanya. Dan ini akan terbukti jawabannya, benarkah tak tawaduknya itu benar, kok qanaahnya itu benar, waraknya, kesungguhannya tuh di dalam untuk menjalani kasih itu benarkah? Yakinnya terakhir. Nah, bila yang ini tercapai, ngarannya siddiq. Makanya begitu Abu Bakar Siddiq. Jadi sifat Rasul Siddiq artinya benar. Nah ini berarti kerasulan yang dicapai itu sudah sampai kepada kamarnya. Ini sakamar itu sudah. Dan Abu Bakar Siddiq kada dasak wala sakka wala raiba, kada dasak kada ragu-ragu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, kada takut dan gentar lagi, karena sudah li ta'arapunya tuh benar, takwanya tuh benar, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Nah ini karena benar-benar alimun khabir. Nah, inilah sebagian dasar-dasar utama dulu pada bakal itu. Jadi petunjuk-petunjuk yang sebenarnya bagi kita. Kita kembali mengoreksi, mengintrospeksi, kita sama-sama koreksi, introspeksi diri kita masing-masing. Coba kita rasakan. Coba. Apa yang sudah kita laksanakan? Apa yang sudah kita perbuat? Sedikit saja kita menyinggung bukan dahulu. Setiap kita membersihkan muka kita, berapa macam yang dipertanggungjawabkan dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, bahkan disaksikan sesuatu yang hidup keluar masuk di sini. Benarkah kau sanggup di sini? Kalau kita membasuh muka debu yang sedikit kotoran macamnya sekadar kulit, tapi apa nang di wajah? Ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Beda-beda sedikit dengan bahasa Melayu Banjar dengan bahasa Arab. Wajah tuh
wajhiya lillahi. Ada wajah bermakna zat Allah, ada wajah bermakna muka. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Hanifan, kesungguhan muslimah untuk menyelamatkan. Jadi jawaban hanifan muslimah dengan jawaban waraknya sini. Nah ini benar kada. Coba kembalikan duduk lagi tenang. Nah inilah bahagian daripada bahan tafakkur sa'atan khairum minad dunya. Han bahagian sedikit tapi tidak akan pernah habis oleh waktu. Sebahagian tapi waktunya kadang mencukupi, kadang cukup juga. Hampir kan kayak itu. Hanya sebahagian daripada permasalahan tafakkur sa'atan khairum minad dunya wa ma fiha. Seakan waktu itu berjalan begitu singkat. Nah inilah putaran alam sekarang menjadi peringatan yang diingat-ingatkan di dalam pengetahuan dunia nih kan, tentang di bulan Juli dan Agustus nih kan akan terjadi ada sesuatu pergeseran pergerakan bumi yang begitu cepat, seakan-akan begitu cepat. Jadi kalau kita lupa, lengah, kita tidak menyaksikan, kita tidak memperhatikan, seakan-akan kada usah itu dahulu dalam pembicaraan dunia. Nang kita rasakan kan kalau kita lengah, lupa dan sebagainya, terbawa rame, indahnya, asiknya, seakan-akan cepat kalau dunia tuh. Kada usah itu berbicara akan mengingat. Nah berarti itulah jawaban pertama. Tapi kalau kita mau duduk di dalam majelis diri dalam untuk penyelamatan, seakan-akan 1 jam itu sangat luar biasa, kita banyak mendapatkan. Nah kan kayak itu. Nah sekarang udah bagi saudara kita dan sana kita dimanapun yang mendengar, dimanapun yang mengetahui, coba kembali sama-sama. Kita bukan menyuruh, kita bukan memerintahkan, coba kita kembali sama-sama. Iqra, baca Pak. Apa yang sudah engkau lakukan? Baca. Nah inilah saudara kita seberataan. Apapun apa yang kita laksanakan, coba mari kita sama-sama. Apa yang sudah kita kenali, apa yang sudah kita ketahui, kita tanya. Ini kembali kepada tanya diri, li ta'arafu. Ini kedudukan kalimatnya. Sudah dibarisi ke bawah, li miringnya kasih dari kanan ke kiri lagi. Nah, kan kayak. Jadi didahulukan dari atas. Makanya dari kalimat takwa itu apakah digunakan ya dalam kalimat terakhir, apakah digunakan baris tegak alif kan kayak itu. Nah, tapi ya-nya tidak mempunyai titik. Tapi di sini ada garis tegak lurus seperti garis fathahnya ini. Nah, kan fathahnya. Nah, di sini dengan berbentuk huruf alif. Nah, di sini sebagai kode siapa yang memahami ini? Siapa yang mengetahui ini? Inilah la alimun khabir, habirnya mengenal dengan batin sesuatu. Nah jadi mudah-mudahan sedikit daripada apa yang kita informasikan ini kita kau kembali menganalisa, meneliti. Nah karena dari mana kita bisa diberikan sesuatu pemahaman, dari jalur mana kita difahamkan. Nuran ala nur yahdillahu linurihi mayyash. Nah jadi sumber utamanya tuh
Nah, disinilah sebagai daripada seseorang kiblatnya rohaninya tersebut, nah daripada nurullahnya. Nah kan kata. Jadi kiblat nuraninya, kiblatnya tuh. Nah, itu daripada nurullah. Nah, di sini kalau sudah kiblat rohnya di situ. Nah, ini sudah bahagian dari kamar-kamar yang kita katakan dari ayat pertama nang daripada sudah di sebuah surah nang disebut Al-Hujarat, ada kamarnya masing-masing. Jadi kada bisa iri dengki, kada bisa apa lagi, karena sesuai apa nang ia temui, apa yang ia amalkan, apa yang ia jalankan, ia sudah bertempat itu. Dan jadi kalau kita sudah meninggal, melihat di mana makamnya orang, tinggal masuk ke situ mencari ngontrolnya. Oh, ada beliau di kamar ini, Pan. Cari di kamar lain kan itu. Karena makam beliau kamarnya di situ. Kedudukan letak Arabunya sampai kepada babakan di situ. Dan jadi mudah-mudahan disinilah sebagai akan artinya bahan yang kita jalankan malam hari ini sebagai analisa utamanya di sini. Jadi di sini tadi pertama yang kita kembali tegakkan ada kedudukan na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini antara syariat dan tarekat. Disinilah nah dalam batas spesifiknya tadi ini kan batas na'budu wa nasta'in. Nah, dari petunjuk di sini. Nah, kan di sini. Nah, makanya sampai di situ aja kan istilahnya kita duduk sampai sudah ikutnya sama imam tuh apapun yang itu aja. Itu pun kalau sudah ada bisa berubah juga, takdirun niatnya tuh paling banyak yang tidak terasa. Maka apabila berubah niat, takdirun niat apalagi batal kalau sudah semua ikutan. Nah inilah bahagian-bahagian yang kita koreksi dulu. Lalu dibicarakan tuh di situ. Jangan jadi pembahasan tanpa kita meneliti lebih dahulu. Dan kembalikan tanya kepada diri kita. Sudah selesai lah, birislah. Bilanya biris, benar. Oh, ampusakum. Nah, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, jangan melihat anak bini keluarga dulu. Nih, ahli anggota batang tubuh. Ini jangan terlalu laju. Nih anggota pasti. Nih di sini aja banyak lagi, nak ada terkontrol. Di sini aja banyak lagi, belum lagi urusannya. Ahlikumnya nih. Nah, jadi kada disiksa tangannya, kada rusak ini, kada rusak langkahnya. Karena benar ku ampusakum. Ini dulu biris, imamnya biris. Dan semoga apa yang kita ungkapkan malam hari ini sebagai bahan sama-sama untuk introspeksi, kita mengoreksi kembali, kita mengevaluasi kembali, sehingga apa yang menjadi ujian dan cobaan kita tuh akan terbebas dari permasalahan itu kalau kita bujur-bujur mampu mengevaluasinya di sini. Lepasan ujian. Tapi bedanya di sini kan kada biris, ini yang ujian ngarannya karena ini kada terkontrol. Nah inilah sebagai dasar kita nang artinya coba buktikan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Melihat tamkan. Melihat dengan sejelas-jelasnya kalau sudah dapat menganalisanya tadi sampai kepada latiful khabir, yang maha halusnya, sehalus-halus daripada sebuah pemahaman tersebut tadi. Ya, kada bisa malam hari ini dalam perjalanan amaliyah, perjalanan ilmu kita karena bertemuan aja tadi. Ketika malam harinya hanya bisa mendengar, bisa mengetahui, belum memahami,
Tapi suatu saat di dalam perjalanan kita tuh ada karena ketemu. Oh ini bahasa kita Banjar tuh ujar orang tua bahari itu menyabang tas sampai kena tas susur buncu tapihnya saja kan kayak hanya ram sadar aku nah kan kayak itu batis waktu tuh akan selesai. Kalau istilah orang nang kada kawa dinasihati kada kawa diapai lagi itu dihatakan jar orangnya tuh sudah kayaknya sampai aja tuh sampai ke mana kacang malayapnya tuh habis aja. Hanyarnya tak duduk di situ kayaknya nenang hebatnya itu kesadaran sejati. Istilah dangsana kita juga ada nama ngominnya kan untuk bicara tentang syahadat sejati. Kita berikan satu modal kenyataannya tuh sudah itu kesaksian yang sebenarnya nang seiyanya dasar bujur-bujur menyaksikan kada badudustaan kan kayak itu. Jadi dia menyaksikan Allah tuh kada berkira-kira, kada bersangka-sangka, kada beraba-raba lagi siapa dan di mana di dalam pada dirinya. Nah itu. Lalu gaib pada dirinya tuh. Nah di sini sebagai pengganti rahasiaku kata Allah, kenyataan yang sebenarnya. Nah, cuman bermacam-macam kalau disebutkan. Nah itulah yang harus kita jaga kan kayak itu karena penyebutannya bermacam-macam sesuai pimpinan pertolongannya artinya petunjuk daripada syekh-syekhnya kan kayak itu. Nah inilah sebagai fondasi pada malam hari ini, mudah-mudahan artinya kita mengambil hikmah. Jadi kita kembali kepada kalimat kebenaran yang itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Bismillah wa billahi wa minallah wa ilallah وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Nah, kita dahulu bahagian kita. Jadi bagi dangsana kita yang dimana atau artinya setiap kita ulangi supaya lebih ketahui, lebih akrab, kita ulangi kembali lagi tuh. Tolong ibarat pertanyaan apa nangan atau kan siapa saudara kita yang sebujurnya, di mana angka alamatnya yang sebenarnya kan kita supaya lebih mudah istilah dicari dilihat tuh bukan nama nang lain, bukan orang lain, bukan jiwa lang lain, bukan rohnya nang lain kan gitu yang ada di dalam tubuhnya kan itu. Nah itu yang paling kita ingatkan sekali lagi. Tolong kan artinya dengan jelas namanya dan alamatnya di mana supaya bujur-bujur kita berkenalan kan kita supaya mempraktikkan lita'arafu. Nah kan ini supaya benar-benar pas pada petunjuknya.